Ketika Musa ada di tanah Mesir, menurut catatan Alkitab dia terlibat dalam 2 pertengkaran. Peristiwa yang pertama tercatat dalam Keluaran 2 ayat 11 dan 12. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnyalah orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Peristiwa yang kedua terjadi keesokan harinya. Hal itu kembali tercatat dalam Keluaran 2 ayat 13 dan 14. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Melalui 2 insiden ini Allah menunjukkan kepada kita bahwa kepercayaan kita terhadap daging, terhadap kekuatan manusia alamiah, adalah sebuah kesia-siaan. Kedua perkara ini menjadi jerat bagi Musa, dan Firaun pun mencari ikhtiar untuk membunuh Musa. Karena itu, Musa hendak melarikan diri dari Firaun. Dia melarikan diri ke tanah Midian. Singkat cerita, akhirnya Musa bekerja menjaga kawanan domba ayah mertuanya, yaitu Yitro. Musa pun melewati hari-hari yang sederhana, yang kering dan monoton saat di sana. Dia harus melewati 40 tahun yang penuh kesunyian. Selama itu, dia belajar di hadapan Tuhan dan menerima jamahan tangan Tuhan. Puji syukur pada Tuhan. Akhirnya pada suatu hari Allah memutuskan untuk memakai Musa. Saat itu, Musa bukan lagi orang yang seperti 40 tahun sebelumnya, yang penuh dengan energi, penuh kemampuan dan semangat yang berasal dari daging, tetapi tidak berguna di hadapan Allah. Musa menjadi orang yang sangat lembut. Tidak ada lagi kedagingan dan kekuatan alamiah yang sebelumnya. Dia tidak lagi penuh percaya diri. Sekaranglah waktunya bagi Allah untuk memakai Musa, dan Allah menampakkan diri di Gunung Horeb. Allah memanggil Musa melalui nyala api yang keluar dari semak duri. Saya yakin Musa tidak pernah bermimpi bahwa Allah akan mewahyukan diri kepadanya, apalagi akan memanggil dirinya. Pada hari itu, Musa membawa kawanan domba ayah mertuanya ke seberang padang gurun, sehingga Musa sampai di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Hari itu adalah hari yang biasa, tetapi hari itu menjadi hari yang luar biasa untuk sejarah kerohanian Musa. Hari itu adalah titik balik dalam kehidupan Musa. Sejak hari itu, jalan hidup Musa berubah. Dia menerima tanggung jawab untuk pekerjaan yang baru. Musa dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, di mana di puncak gunungnya, kaum Israel akan melayani Allah mereka. Ini adalah pengalaman banyak kaum beriman hari ini. Hari ini, Allah menangani kaum beriman dengan cara yang sama. Banyak orang yang berpikir bahwa diri mereka mampu, bertalenta, dan penuh kekuatan. Mereka berpikir bahwa mereka dapat dengan bersemangat dan dengan giat bekerja bagi Allah, bekerja sama dengan Allah. Tetapi pada suatu waktu, mereka justru dibawa untuk berhadapan dengan sebuah kenyataan, di mana mereka melihat bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa,
selain pekerjaan yang tidak berguna. Semua hasil dari usaha dan pekerjaan mereka tidak lain adalah kegagalan. Saat mereka berpikir bahwa mereka telah gagal, mereka kemudian berputar haluan dan mengesampingkan apa yang sudah mereka raih. Mereka kehilangan semangat dan ambisinya. Dan dengan muka yang muram, mereka menggembalakan kawanan kambing domba di padang gurun. Semua hal ini adalah bagian dari pekerjaan Tuhan untuk menangani diri kita. Tujuannya adalah untuk menghancurkan manusia alamiah kita. Saat Musa ada di istana Firaun, dia terdidik dalam segala hikmat orang Mesir. Dia menjadi berkuasa atas perkataan dan perbuatannya. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Tetapi Allah tidak berbicara kepada Musa atau memanggil Musa pada saat itu. Allah menunggu sampai Musa melarikan diri, mengalami masa penggembalaan yang lama. Baru setelah itu, Allah menampakkan diri kepada Musa, dan Allah berbicara kepada Musa. Hanya setelah masa yang panjang itu, Allah menganggap waktunya telah tiba untuk dapat berbicara kepada manusia. Hari ini banyak orang yang masih tinggal di istana mereka, dan tidak ada gunanya bagi Tuhan untuk berbicara kepada mereka. Saat Tuhan berkata sepatah kata, mereka akan menimpali dengan 10 kata. Saat Tuhan berkata untuk pergi ke timur, mereka menceritakan kepada Tuhan tentang perkara yang di barat. Mereka seperti lebih mampu dan lebih mengerti daripada Tuhan. Allah tidak dapat berbicara dengan orang yang seperti ini. Mereka tidak mampu mendengarkan, dan mereka tidak akan mendengarkan. Orang seperti ini perlu waktu untuk ditangani. Sekalipun banyak hari-hari yang terbuang, tidak ada kata terlambat bagi mereka untuk berpaling. Menurut pandangan manusia, tidak ada hal yang terjadi dalam 40 tahun kesunyian Musa. Tetapi bagi Allah, 40 tahun kesia-siaan itu penting dan harus ada. Keluaran 3 ayat 2 menuliskan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Saat manusia memandang bahwa Musa memiliki kualifikasi untuk bekerja bagi Tuhan, seringkali saat itu justru bukan waktu yang tepat untuk Musa melakukan sesuatu. Allah sering memanggil orang-orang pada saat-saat yang paling tidak diharapkan. 2 Samuel 7 ayat 8 menuliskan, oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba, untuk menjadi raja atas umatku Israel. Saat Daud sedang menggiring kambing domba, justru saat itu Allah memanggil Daud. Hakim-Hakim 6 ayat 11 menuliskan, kemudian datanglah malaikat Tuhan, dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedangkan Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Gideon dipanggil ketika sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, pada saat ia bersembunyi dari orang Midian. 1 Samuel 3 ayat 3 dan 4 menuliskan, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Samuel dipanggil saat dia telah tidur di dalam bait suci Tuhan. Lebih dramatis lagi, saat Tuhan memanggil Saulus dari Tarsus, di mana saat itu Saulus sedang melawan dan menganiaya Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4 dan 5 mencatat,
Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Inilah mengapa Paulus dalam Roma 9 ayat 16 menuliskan, "Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah." Kehendak mengacu pada ketetapan hati, sedangkan usaha mengacu pada sebuah tindakan di luar yang dilakukan dengan kekuatan sendiri. Kedua hal ini, kehendak dan usaha, tidak memiliki tempat dalam panggilan dan pemilihan Allah. Allah berbicara kepada manusia dari semak berduri. Berbicara dari semak berduri berarti bahwa Tuhan berbicara kepada kita melalui suatu perkara atau hal yang sangat biasa. Tuhan tidak selalu berbicara kepada kita melalui pemberitaan di tempat yang suci. Dia dapat menggunakan berbagai macam cara. Sebelum Allah berbicara dari semak berduri, terdapat api yang keluar dari semak duri. Ketika Musa melihatnya, dia memeriksanya, dan Allah berbicara kepada Musa. Semoga Tuhan membawa kita kepada suatu titik di mana Dia dapat berbicara kepada kita. Hari ini, Tuhan masih berbicara melalui semak berduri. Dia berbicara kepada kita melalui hidup keseharian kita, melalui segala perkara yang kita hadapi hari demi hari. Semoga kita semua dapat mendengarkan perkataan Tuhan. Tuhan memberkati.